Halo pejuang seleksi pegawai sekolah rakyat tahun 2026. Kali ini kita akan belajar bareng untuk salah satu formasi yang punya peran sangat penting, yaitu formasi wali asrama. Banyak yang mengira wali asrama itu tugasnya hanya menjaga anak-anak di asrama, padahal perannya jauh lebih besar. Seorang wali asrama harus mampu menjaga ketertiban, memastikan kebersihan, mengawasi keamanan, menangani fasilitas, memahami kebutuhan siswa, sampai mengambil keputusan cepat ketika terjadi masalah di lingkungan asrama. Karena itu, dalam video ini kita akan membahas latihan soal untuk formasi wali asrama, lengkap dengan jawaban dan pembahasannya. Bukan hanya menghafal jawaban, tapi kita akan belajar cara berpikir yang benar, mana tindakan yang paling aman, paling tertib, paling sesuai SOP, dan paling bertanggung jawab. Jadi siapkan fokusnya, tonton sampai selesai, karena setiap soal bisa menjadi bekal penting untuk menghadapi seleksi. Yuk mulai belajar bersama Ini Guru Budi. Pada soal pertama, kita membahas masalah sepatu yang sering ditinggalkan di koridor asrama. Koridor adalah jalur penting, apalagi jika terjadi kondisi darurat atau evakuasi. Jadi dari soal ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Kenapa? Karena tindakan ini bersifat preventif dan terstruktur. Petugas tidak hanya menegur, tetapi juga membuat aturan tertulis, menyediakan rak sepatu, memasang papan pengingat, dan melakukan pengecekan rutin. Dengan begitu, masalah tidak hanya diselesaikan sementara, tetapi dicegah agar tidak terulang. Kalau kita perhatikan pada soal kedua, petugas menemukan keran kamar mandi bocor sehingga air terus mengalir dan menyebabkan pemborosan. Dan pilihan jawaban yang benar adalah B. Nah, hal ini terjadi karena langkah yang tepat adalah mencatat lokasi keran yang bocor, melakukan perbaikan ringan jika memungkinkan, lalu melaporkan kebutuhan penggantian komponen ke bagian sarana dan prasarana. Dalam operasional asrama, setiap kerusakan fasilitas harus dicatat dan ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan pemborosan maupun kerusakan yang lebih besar. Di ruang makan asrama ditemukan makanan sisa berserakan di meja dan lantai setelah jam makan malam. Kondisi ini dapat mengundang lalat, tikus, dan mengganggu kebersihan lingkungan asrama. Langkah operasional yang paling efektif adalah apa? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, ruang makan harus dikelola dengan sistem kebersihan yang jelas. Maka tindakan yang tepat adalah membuat jadwal piket kebersihan, menyediakan tempat sampah tertutup, memasang imbauan menjaga kebersihan, dan melakukan inspeksi setelah jam makan. Dengan begitu, ruang makan tetap bersih, sehat, dan nyaman digunakan. Sekarang soal nomor 4. Beberapa siswa melaporkan bahwa air minum galon di asrama sering habis pada malam hari. Padahal, kebutuhan air minum siswa tetap tinggi. Langkah operasional yang paling sesuai adalah apa? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, air minum adalah kebutuhan dasar penghuni asrama. Maka pengelola harus membuat sistem pencatatan kebutuhan air minum harian, menetapkan jadwal penggantian galon, dan menyediakan stok cadangan. Dengan sistem ini, kebutuhan air minum siswa dapat terpenuhi dengan baik. Lanjut ke soal nomor 5. Pada malam hari, petugas jaga menemukan pintu gerbang samping asrama tidak terkunci setelah jam kunjungan selesai. Apa tindakan operasional yang paling tepat? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, keamanan asrama harus segera dipulihkan. Petugas perlu segera mengunci pintu, mencatat kejadian dalam buku laporan jaga, memeriksa area sekitar, dan mengevaluasi prosedur penguncian gerbang. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sekarang soal nomor 6. Beberapa siswa mengeluhkan bau tidak sedap dari saluran pembuangan kamar mandi asrama. Langkah operasional taktis yang harus segera dilakukan adalah apa? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, bau tidak sedap harus ditangani dari sumber masalahnya, bukan hanya ditutupi dengan pewangi ruangan. Petugas perlu memeriksa saluran pembuangan, membersihkan sumbatan, menggunakan cairan pembersih yang aman, dan menjadwalkan perawatan saluran secara rutin. Lanjut ke soal nomor 7. Petugas menemukan kabel terminal listrik bertumpuk dan digunakan bersamaan untuk banyak alat elektronik di salah satu kamar asrama. Apa langkah operasional preventif yang paling tepat? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, penggunaan terminal listrik secara berlebihan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan korsleting dan kebakaran. Maka petugas perlu melakukan pemeriksaan keamanan listrik, melarang penggunaan terminal berlebihan, memberikan sosialisasi bahaya korsleting, dan menyediakan jalur listrik yang sesuai standar. Sekarang soal nomor 8. Di area gudang asrama, barang-barang inventaris seperti kasur cadangan, kursi,
dan alat kebersihan tidak tersusun rapi. Akibatnya, barang sulit dicari saat dibutuhkan. Sistem pengelolaan yang paling sesuai adalah apa? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, inventaris harus dikelola secara tertib. Caranya dengan membuat daftar inventaris, memberi label pada barang, mengatur zona penyimpanan, dan melakukan pengecekan stok secara berkala. Dengan begitu, aset asrama lebih mudah dikontrol dan tidak mudah hilang. Lanjut ke soal nomor 9. Saat hujan deras, beberapa bagian atap asrama bocor dan air menetes ke area tempat tidur siswa. Langkah operasional yang paling tepat adalah apa? Jawaban yang benar adalah A. Pembahasannya, keselamatan siswa harus diutamakan. Siswa perlu dipindahkan sementara dari area bocor. Petugas juga perlu menampung air agar tidak merusak barang, mencatat titik kebocoran, dan segera melaporkan perbaikan ke bagian sarana prasarana. Ini adalah tindakan cepat, aman, dan sesuai prosedur. Terakhir, soal nomor 10. Petugas menemukan beberapa siswa menyimpan makanan terbuka di dalam kamar sehingga mengundang semut dan kecoa. Langkah operasional yang paling efektif adalah apa? Jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, makanan terbuka dapat mengundang hama dan mengganggu kebersihan kamar. Solusi terbaik adalah membuat aturan penyimpanan makanan dalam wadah tertutup, menyediakan tempat penyimpanan khusus, melakukan sosialisasi kebersihan kamar, dan inspeksi rutin. Itulah pembahasan 10 soal operasional asrama. Dari seluruh soal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pengelolaan asrama yang baik harus mengutamakan 5 hal: keamanan, kebersihan, kesehatan, pencatatan, dan kepatuhan terhadap SOP. Semoga latihan soal ini membantu kalian memahami cara mengambil keputusan operasional yang tepat di lingkungan asrama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa simak soal berikutnya dan terus belajar bersama ini Guru Budi.